Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang kembali hari ini saya bisa menyapa dan berjumpa dengan Anda. Firman yang akan saya bagikan di hari ini adalah 10 kualitas karakter seorang pemimpin. Mari kita perhatikan sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Matius pasal 26 ayat 52 sampai 54. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara, ini sebuah peristiwa di mana pada malam Yesus ditangkap oleh para serdadu Romawi bersama imam besar dan ahli-ahli Taurat yang menyertai mereka. Maka saat itu salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus, ia menggunakan pedangnya dan memotong hamba imam besar yang bernama Malkus sehingga telinganya putus. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa tentang apa yang namanya penguasaan diri. Nah, di seri yang ke-8 ini kita belajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki apa yang namanya karakter penguasaan diri. Saudara, tidak mudah sebagai pemimpin kita ini memiliki penguasaan diri. Orang-orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang-orang yang hebat karena ia mampu menahan dorongan yang ada di dalam batinnya, di mana ia tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar akan firman Allah. Oleh sebab itu, salah seorang tokoh yang bernama Thomas A. Kempis berkata seperti ini, tidak ada konflik yang lebih hebat daripada seorang yang berjuang keras untuk menaklukkan diri sendiri. Luar biasa. Ternyata penguasaan diri berbicara bagaimana kita harus bekerja keras menaklukkan diri kita sendiri. Saudara, tentu penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Dan orang-orang yang mampu menaklukkan dirinya tentu ada di dalam kendali kuat kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus hidup di dalam pimpinan roh, sehingga ia mampu mengendalikan dirinya, ia mampu menguasai dirinya. Bagaimana ia mampu untuk menguasai diri di dalam menggunakan akan kekuasaannya, mampu menguasai diri di dalam ia berbicara, mampu menguasai diri di dalam menyelesaikan sesuatu. Saudara, ini sangat penting, karena ketika seorang pemimpin ia gagal di dalam menguasai dirinya, ia marah, ia emosi, kemudian ia melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, maka ia sudah tidak dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang hebat, dia mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dan ternyata musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita harus belajar untuk menahan, untuk belajar menguasai diri, di mana kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, penting sekali kita harus menguasai diri di dalam kita memimpin, di dalam kita berbicara, karena inilah kunci bagaimana seorang pemimpin akan terlihat apakah ia pemimpin yang berkualitas atau sebaliknya. Ingat, sebagai seorang pemimpin, Anda harus punya karakter, yaitu belajar menguasai diri. Karena inilah kunci Anda akan menjadi pemimpin yang hebat dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.